Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen yang saya hormati, perkenalkan nama saya Umi Kalsum, Sarjana Sosial Islam. Saya sebagai guru bimbingan konseling di MTS YPII Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab, Lematang Ilir. Dan saya juga sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama Guru Tertentu periode 2 Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2025 dengan nomor induk mahasiswa PPG 2518215. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Ini KTP saya dan ini kartu ujian saya. Demikian perkenalan saya ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Ananda. Duduk yang nyaman ya. Ya Bu, maaf sebelumnya apakah saya mengganggu waktu Ibu? Tidak mengganggu. Alhamdulillah Ibu senang karena Ananda sudah mau ke ruang BK ya untuk bertemu Ibu secara langsung ya. Makasih ya Nak ya. Iya Bu. Gimana kabarnya Ananda hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Baik. Keluarga juga sehat ya? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Senang Ibu mendengarnya semua cerita yang sudah Ananda ceritakan ya. Baik, sebelumnya sudah pernah melakukan bimbingan konseling? Belum Bu. Belum ya. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan tentang konseling ya. Oke, konseling itu adalah upaya ya bantuan yang dilakukan oleh konselor kepada peserta didik atau konseling ya. Jadi di sini yang bertindak sebagai konselor itu adalah Ibu ya. Kemudian konselingnya itu adalah Ananda ya. Kemudian tujuan dari konseling itu adalah untuk membantu menyelesaikan dari permasalahan yang Ananda hadapi ya. Sampai sini paham? Paham Bu. Baik. Jika paham, tidak ada yang mau tanyakan, kita lanjut ke azas-azas yang ada pada bimbingan konseling ya. Dimana yang pertama itu ada azas sukarela ya. Azas sukarela ini dimana Ananda datang dengan sendirinya ya, tanpa ada paksaan ya. Artinya memang datang ke ruang BK untuk menemui Ibu ya. Kemudian ada azas keterbukaan. Nah, azas keterbukaan di sini Ananda bisa langsung menceritakan permasalahan yang Ananda hadapi ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga itu ada azas kerahasiaan ya. Jadi apapun permasalahan yang Ananda ceritakan di sini, insya Allah itu tidak akan bocor ya. Cukup sampai di ruangan ini saja, tidak akan kita ceritakan kepada teman ataupun guru mata pelajaran yang lainnya. Baik, di sini kita sepakatin dulu nih waktunya. Ini kan jam istirahat ya. Ya, jadi di sini kita sepakati untuk waktunya 20 sampai 40 menit. Jadi kalaupun setelah nanti istirahat konselingnya masih berjalan ya, kita lanjutkan untuk pertemuan selanjutnya ya. Baik, untuk memulai kegiatan konseling kita pada hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sebelumnya Ananda kalau pulang sekolah itu apa kegiatan yang dilakukan sama Ananda? Sepulang sekolah, saya cuma bantuin ibu saya, pekerjaan rumah dan menjaga adik Bu. Menjaga adik ya. Alhamdulillah, itu yang luar biasa sekali ya, masih ada membantu berbakti kepada orang tua ya. Kemudian tujuan Ananda datang ke sini itu ada permasalahan ya, yang Ibu dengar seperti itu ya. Permasalahannya apa itu? Untuk mencari jalan keluar dari
supaya bahasa Inggris itu semakin lama semakin susah, Bu. Semakin susah ya, materinya semakin sulit dipahami. Oke ya. Jadi di sini kira-kira tujuan Ananda datang ke ruang BK ini apa, Nak? Untuk mencari motivasi agar saya bisa lebih baik lagi. Oke, dari permasalahan yang ada ya akan kita melakukan sedikit perubahan atau memperbaiki dari motivasi yang sebelumnya ya, seperti itu. Baik, di sini kita saksikan ya video tentang motivasi belajar ya. Yuk kita tonton sama-sama.
Baik. Nah, setelah melihat tayangan video tadi, kira-kira pesan apa yang dapat Anda ambil? Dalam video tadi dia menyampaikan cara agar tidak bermalas-malasan Hmm, dan motivasi agar lebih semangat dalam belajar. motivasi agar lebih semangat dalam belajar, ya. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan pendekatan yang akan digunakan, ya, yaitu kita menggunakan teknik WDEP, ya. Sebelumnya Ananda sudah tahu belum tentang Belum. teknik WDEP? Belum. Ya. Baik, jadi di sini nanti Ibu akan menjelaskan tentang teknik WDEP, ya. Teknik WDEP itu adalah teknik pendekatan, ya, yang realitas untuk membantu permasalahan konseling, ya, dalam memotivasi belajar, ya, belajar gitu, ya. Nah, jadi WDEP ini terdiri dari 4 huruf, ya. Ada huruf W, D, E, dan P, ya. W-nya itu adalah want, ya, yaitu keinginan atau harapan. Kemudian ada D, apa D? Doing, ya, atau apa yang akan dilakukan. Kemudian ada huruf E, yaitu evaluation atau evaluasi atau penilaian. Yang terakhir itu ada huruf P, yaitu planning, ya, atau rencana, ya. Jadi di sini kira-kira bersedia nggak kalau kita menggunakan pendekatan ini? Bersedia, Bu. Bersedia, ya. Alhamdulillah, berarti kita bisa memulainya, ya, dengan menggunakan teknik WDEP. Bisa, ya? Bisa, Bu. Bisa. Oke, kira-kira apa sih keinginan atau harapan yang diinginkan Ananda? Agar saya lebih semangat dalam belajar dan bisa meningkatkan nilai bahasa Inggris saya yang sempat menurun. Oke, yang sempat menurun, ya. Jadi tujuannya itu adalah untuk meminimalkan nilai bahasa Inggris yang tadinya turun itu harus diminimal lagi supaya menjadi lebih baik, iya, ya. Jadi pada kegiatan konseling kita hari ini, ya, sudah mengerti, ya, Nanda, ya, bahwasanya kita sudah menggunakan teknik WDEP. Nah, kemudian kesulitannya apa lagi nih dalam menghadapi pelajaran bahasa Inggris? Saya nggak punya kamus, Bu. Jadi kalau ada pelajaran bahasa Inggris, ada soal saya tidak tahu, saya harus minjem ke teman dulu. Gitu. Terus permasalahan yang lainnya? Ya, karena menurut saya bahasa Inggris itu kata-katanya semakin lama semakin susah, Bu. Semakin sulit dipahami. Oke, baik. Jadi kendala yang Ananda hadapin ini, ya kan, kendalanya ya karena kamus tadi, ya, karena dalam bahasa Inggris itu terlalu rumit, ya kan. Nah, tapi Ananda tidak perlu khawatir jika tidak ada kamus. Mungkin Ananda bisa lebih bertanya kepada teman, ya kan, atau kurang memahami dari materi bahasa Inggrisnya bisa langsung bertanya kepada guru, ya. Jadi tidak ada kesulitan, ya, jika kita tidak kalau kita diam saja berarti kita tidak ada usaha, ya, untuk memperbaiki, ya kan. Nah, jadi di sini kesulitan yang dialami tadi kurangnya motivasi, ya kan, kemudian
belajarnya menurun, nilai rapot seperti itu ya. Nah sekarang ibu tanya nih kepada Ananda, kalau misalnya ada tugas ya kan, apakah langsung dikerjakan atau menunggu nanti ketika ulangan? Iya Bu, saya belajar itu karena saat ulangan saja. Misal besok itu ulangan, nah saya baru belajar Bu. Untuk hari-hari biasa saya nggak belajar. Masya Allah, ya Allah ya nak ya. Jadi itu memang kebiasaan yang sudah dimiliki oleh anak-anak ya. Belajarnya ketika mau ulangan saja, ya kan? Nah, menurut Ananda itu benar atau salah? Enggak ya Bu, karena menurut saya itu belajarnya nggak maksimal ya Bu. Iya, belajarnya kurang maksimal, pintar sekali ya. Jadi, kalau Ananda ingin mendapatkan hasil yang maksimal, artinya Ananda harus lebih belajarnya yang lebih ditekankan kembali seperti itu ya. Nah, karena di sini Ananda tadi dari awal ya sudah mengikuti, kemudian sudah mengutarakan ya sama ibu tentang permasalahannya ya. Jadi kira-kira kapan nih Ananda akan melakukan kegiatan perubahan ini? Insya Allah mulai hari ini Bu. Mulai hari ini. Wah, luar biasa sekali ya Ananda ya. Sudah mulai mau mencoba ya. Mencoba untuk memulai hari ini ya. Kita bismillah saja ya nak ya. Semoga ibu doakan mudah-mudahan Ananda bisa memulainya dengan baik ya kan. Kemudian mendapatkan hasil yang maksimal ya. Nah, sekarang ibu ingin Ananda menuliskan ya di kertas ini. Ananda menuliskan tentang kegiatan di kertas ini. Tujuannya apa? Agar kita mengetahui rencana yang sebelumnya dengan rencana yang akan kita lakukan di kemudian hari ya. Silakan dituliskan ya nak ya. Sudah Bu. Oke, ibu lihat dulu ya kan. Nah, ini sudah bagus nih, sudah ada menunjukkan ya dari manfaatnya. Kira-kira ini ada nggak nih manfaat dari pendekatan kita hari ini? Menurut saya ada Bu, karena menurut saya dengan ini saya akan lebih giat lagi belajar, bukan untuk ulangan saja. Mungkin hari-hari saya akan belajar untuk mapel-mapel yang akan dipelajari di sekolah. Dan dengan melihat video yang Ibu tunjukkan tadi, saya lebih termotivasi untuk semangat belajar. Iya, jadi dengan adanya kegiatan konseling individual ini ya, jadi Ananda ada sedikit merubah ya kebiasaan mungkin, atau merubah motivasi yang tadinya kurang bersemangat ya kan. Setelah melihat tayangan video, Ananda jadi lebih bersemangat untuk merubah kebiasaan yang tidak baik tadi ya, untuk mendapatkan hasil yang lebih baik lagi ya. Jadi di sini kedepannya ya Ananda harus lebih berpacu lagi ya, dengan semangatnya bahwasanya belajar tidak hanya menunggu ketika ulangan saja ya kan,
tapi di hari-hari di setiap harinya itu bisa mengulang kembali pelajaran-pelajaran yang sudah Ananda lakukan, ya kan? Nah, di sini Ananda mengisi dulu nih. Ini ada daftar hadir ya nak ya. Silakan Ananda isi di kegiatan pada hari ini. Silakan. Ya, ini ditanda tangan. Sudah Bu. Sudah, baik. Terima kasih ya Ananda ya. Nah, di sini dari pertemuan hari ini, kira-kira kapan lagi nih kita akan melakukan pertemuan untuk yang bahas yang akan datang, karena tujuannya ini untuk melihat apakah ada perubahan antara kegiatan kita hari ini dengan yang akan datang, kira-kira Minggu depan. minggu depan. Oke, minggu depan Ibu tunggu di jam yang sama seperti ini ya kan. Semoga nanti ada sedikit perubahan, ada sedikit perbaikan dari yang hari ini ya, dia akan datang atau yang selanjutnya nanti ya Nanda ya. Nah, jadi di sini Ananda sudah paham ya tentang pendekatan atau teknik ya yang kita terapkan pada hari ini, yaitu teknik menggunakan WDEP ya. Jadi alhamdulillah ya kalau Ananda sudah paham, sudah mengerti ya dari kegiatan konseling pribadi kita hari ini atau konseling individual ya. Nah, sebelum mengakhiri dari kegiatan ini ya, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai ya. Di sini Ibu banyak mengucapkan terima kasih ya Ananda ya, karena Ananda sudah datang atau bersedia hadir ya untuk datang ke ruangan BK dan langsung menemui Ibu ya kan, menceritakan permasalahannya Ananda di sini ya, yang tadinya Ananda membicarakan bahwasanya Ananda kurang motivasi dalam belajar, kemudian terhalang atau terkendala ketika pelajaran bahasa Inggris yang semakin lama mungkin materinya semakin sulit dipahami, semakin susah gitu ya. Nah, dengan adanya bimbingan individual ini ya, Ananda semakin ada perubahan ke depannya ya kan. Kemudian apalagi nak yang Ananda dapatkan dari kegiatan hari ini? Yang aku dapatkan pada hari ini, saya lebih termotivasi lagi Bu untuk belajar. Iya, motivasi ya, dan bisa melaksanakan rencana-rencana yang akan dilakukan di kemudian harinya ya, seperti itu. Baik, pada kegiatan hari ini ya, tadi dari awal kita sudah membicarakan, Ananda juga sudah mengutarakan permasalahan yang Ananda alami atau yang Ananda rasakan ya, seperti itu, dan sudah kita menemui solusi dari teknik WDEP ini ya. Mudah-mudahan nanti untuk di kedepannya Ananda juga bisa menerapkan di kemudian hari ya. Jadi mudah-mudahan kedepannya ini bisa memperbaiki rencana-rencana sebelumnya, bisa berjalan dengan lancar. Pokoknya Ibu tetap mendoakan yang terbaik buat Ananda ya. Mendoakan yang terbaik buat Ananda. Kemudian di sini Ibu juga mengucapkan banyak terima kasih ya, dan permohonan maaf ya. Permohonan maaf jika kegiatan pada hari ini
itu ada kesalahan, baik itu dari perkataan ibu, ya kan, atau kurang berkenan, ya, ibu mohon Ananda memaafkan. Iya Bu. Ya, jadi mudah-mudahan di kegiatan ini itu dapat dimanfaatkan dengan baik, ya, dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dapat bermanfaat, bisa Ananda terapkan nanti, ya kan, di kemudian harinya, ya. Tidak ada yang ditanyakan lagi, Ananda? Ini Bu, saya mau bertanya, gimana ya Bu solusinya untuk saya yang suka bermalas-malasan Bu, masih sering bermalas-malasan. Ya karena itu jadi saya itu ada kemauan belajar itu cuma saat ulangan saja. Iya, tadi kan sudah kita bahas ya di depan, untuk bermalas-malasannya menimbulkan lagi untuk memotivasi diri Ananda tadi, ya kan, supaya jangan bermalas-malasan, ya. Mungkin dengan teknik WDEP itu dapat Ananda terapkan di kemudian hari tadi, ya. Oke, mungkin dari pertemuan ini tadi Ibu sudah menyampaikan, ya kan, semoga itu dapat bermanfaat di kemudian hari, ya Nak, ya. Ibu akhiri kegiatan konseling kita pada hari ini, ya, Bu, dengan mengucapkan terima kasih, ya, kemudian permohonan maaf Ibu kepada Ananda. Ibu ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.